Ya pemirsa, kembali lagi di acara tamu kita dan masih bersama saya Nur Fadila, dan saya masih berada di pinggir pantai di Kepulauan Seribu begitu. Tepat sekarang saya berada di Pulau Tidung. Nah, kita masih ngobrol mengenai masyarakat, gaya masyarakat, kehidupan masyarakat yang ada di kepulauan begitu, terutama di Kepulauan Seribu. Nah, saya juga mau tahu Pak nih mengenai potensi dan kesenian nih Pak, dan juga kebudayaan begitu. Nah, sebenarnya ini masyarakatnya, adat istiadat seperti apa sih Pak yang ada di Kepulauan Seribu ini? Baik, ini sangat berkaitan juga dengan program kita akan meningkatkan bagaimana pariwisata datang lebih banyak ke Pulau Seribu. Tentunya kita berharap bahwa peningkatan kunjungan pariwisata tidak menghilangkan budaya lokal, ya, kearifan lokal itu harus tetap dijaga. Contohnya kalau di sini terus terang saja karena memang sebagian besar juga masih punya hubungan keluarga, jadi budayanya yang pasti adalah satu sama lain saling dekat kekerabatannya, saling menghargai gitu ya. Jadi biasanya yang muda ya berkunjung atau bahasanya sowan kepada yang tua gitu kan. Kemudian ketokohan masyarakat, ketokohan agama ini juga masih ada gitu. Artinya apapun program yang akan kita lakukan, kita selalu bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat ya. Nah, kita berharap dengan lewat tokoh-tokoh ini bahwa juga kita bisa dengar kearifan lokal apa yang harus kita jaga gitu. Kami tidak ingin bahwa meningkatnya jumlah kunjungan wisata justru melunturkan nilai budaya yang ada di masyarakat Pulau Tidung khususnya atau Kepulauan Seribu. Nah, budaya-budaya lain adalah hormat anak-anak, hormat pada orang tua, gitu. Itu masih ada. Artinya masih ada, itu memang budaya yang harus terus dilestarikan. Kemudian tadi juga ada semacam, karena mayoritas penduduk di Pulau Seribu adalah Muslim, Islam. Jadi untuk hari-hari tertentu, misalkan Maulidan dan sebagainya, mereka masih ada acara-acara seperti itu. Maulidan. Iya. Tapi kalau dari suku Pak, ini lebih kemana nih Pak untuk di Kepulauan Seribu ini Pak? Kepulauan Seribu ini sukunya banyak ya. Artinya banyak tuh, ada yang mungkin dari Bugis gitu kan, ada. Juga memang Pulau Seribu tidak identik dengan kalau disebut Betawi, tidak juga gitu. Jadi dia ya ada dari Bugis, dari Mandar dan lain sebagainya lah gitu ya. Sehingga akulturasi atau toleransi budaya, saya melihatnya berjalan baik gitu. Jadi saling menghargai lah. Misalkan di pulau-pulau tentunya sekarang Pulau Lancang, Pulau Pari, kemudian Pulau Pramuka, Pulau Tidung, itu kelihatannya alhamdulillah tidak ada masalah. Pak, ini kan memang Kepulauan Seribu di bawah Provinsi Jakarta kan begitu Pak. Nah, memang kita lihat di samping begitu adalah Jakarta, ibu kota Indonesia kan begitu. Nah, memang teknologi informasi di sana memang sangat tinggi sekali. Nah, kita lihat di Kepulauan Seribu begitu Pak, memang dekat, memang terbatas oleh laut misalnya seperti itu. Sejauh ini mengenai teknologi informasi yang ada di Kepulauan Seribu bagaimana Pak? Baik. Jadi 2015 ini juga di program prioritasnya kabupaten, kita punya target mengoptimalkan bagaimana 11 pulau itu free wifi. Yang sudah kita lakukan misalkan di Pulau Pramuka sudah ada tapi belum seluruhnya bisa berjalan baik karena tadi kita harus menambahkan bandwidth dan lain sebagainya. Kelihatannya salah satu teknologi yang harus dipakai misalkan menggunakan teknologi satelit. Karena tadi kalau misalkan hanya jaringan laut ini kadang-kadang gelombang cuaca dan sebagainya menghambat gitu. Jadi memang ini sedang juga dikaji teknologi apa yang tepat guna dan efisien dan efektif ya. Sebenarnya tidak biaya tinggi lah gitu. Dan kami yakin itu bisa dalam waktu dekat. Karena kami juga melihat bahwa salah satu daya tarik pariwisata adalah kemudahan dalam akses. Nah, ini yang kita akan dorong. Jangan sampai nanti orang mau handphonean saja nggak bisa, sinyalnya susah, putus-putus gitu kan. Orang mau cari informasi web, internet dan sebagainya juga tidak bisa. Ini juga jadi perhatian kabupaten untuk 2015 dan kami sudah susun juga ada Cyber Island di Pulau Pramuka salah satu percontohannya. Itu terus kita akan kembangkan. Dan sudah ada beberapa universitas yang akan mensupport itu. Nah, ini kan juga memang harus dibantu dengan pendidikan yang khusus juga, yang baik juga untuk para anak-anak begitu Pak, pemuda-pemuda yang ada di Kepulauan Seribu, sehingga ke depan juga ini semakin meningkat begitu, terutama juga sadar dengan era globalisasi sekarang nih Pak nih, kan jadi nggak ketinggalan misalnya seperti itu Pak. Sejauh ini pendidikan yang dilakukan gitu beberapa sekolah misalnya seperti itu yang ada di Kepulauan Seribu bagaimana? Jadi saya sudah diskusikan dengan beberapa guru, beberapa pemerhati pendidikan di kita, termasuk Dewan Pendidikan yang ada di Pulau Seribu. Saya sampaikan bahwa harus ada materi kearifan lokal. Kearifan lokal misalkan di darat ya, kalau kita bisanya Jakarta Darat dan Jakarta Laut gitu kan, artinya kita laut ya, kepulauan ya. Jadi kalau di sana ada muatan lokal kebetawian. Saya meminta supaya di Pulau Seribu juga ada muatan lokal kebaharian.
Ya, karena apa? Karena contoh misalkan di Pulau Pramuka dulu namanya Pulau Elang. Dulu ya. Dulu namanya Pulau Elang, bukan Pulau Pramuka. Jadi masyarakat kita kalau ditanya anak-anak SD dia nggak tahu. Kalau dikasih tes soal gitu, nama Pulau Pramuka dahulu sebelumnya pulau apa nggak ada yang tahu. Kemudian dari ekolautnya ikan apa saja yang ada atau ikan khas apa yang ada di pulau dia juga belum tahu. Belum lagi tanjung dan lain sebagainya, ada Tanjung Lesung dan Tanjung dan sebagainya gitu. Menurut kami juga ini menjadi sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian. Kedua, di samping tadi masalah kebaharian, tadi masalah kewisataan, kepariwisataan. Jadi kami juga ingin anak-anak SMA sudah dapat semacam sebuah pendidikan skill ya, kaitannya dengan mungkin menjadi guide, mungkin travel dan lain sebagainya lah ya. Kami sudah mencoba dan sudah mengawali awal tahun kemarin. Kami ajak beberapa siswa, kurang lebih 25 orang, untuk kita ajarkan bagaimana menggait kalau ada tamu, untuk yang snorkeling, untuk yang diving. Gitu. Dan ini akan jadi program kita juga termasuk yang kaitannya dengan penyampaian berita. Karena Kepulauan Seribu belum ada nih, kita kepingin ada putra Pulau Seribu yang menjadi reporter yang baik. Sehingga berita-berita Pulau Seribu bisa terus muncul. Dan kami sudah kerjasama, kami berharap nanti ada salah satu media yang akan bisa membackup ini. Oke, jadi program bahari juga ditingkatkan begitu Pak ya? Ditingkatkan. Tapi juga bukan hanya program bahari dong pastinya Betul, kan? betul. Sehingga bisa hidup di darat, bisa hidup di laut juga begitu Pak ya? Betul, setuju. Jadi kita harap gitu ya.